Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita lancar sampai akhir. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas KD baru, yaitu tentang dimensi 3. Dimensi 3 ini sama dengan bangun ruang ya, yang kita kenali di SMP atau di jenjang sebelumnya. Nah, ini bukan pembelajaran baru. Apa saja contoh-contoh dimensi 3? Ada kubus, ada bola, ada balok, tabung, dan kerucut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang kubus. Kita akan membahas tentang jarak titik, garis, dan bidang pada kubus. Yang pertama, kita akan bahas jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis merupakan panjang luas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong garis tersebut secara tegak lurus. Contoh, antara titik A dengan garis G, yaitu bertemu di titik B secara tegak lurus. Yang kedua, jarak antara titik dan bidang. Jarak antara titik dan bidang adalah panjang luas garis yang ditarik dari suatu titik di luar bidang sampai memotong tegak lurus di bidang. Contoh, titik A ditarik tegak lurus terhadap bidang H memotong di titik B secara tegak lurus. Yang ketiga, jarak antara dua garis. Jarak antara dua garis ini kita akan membahas 3 bagian. Bagian yang pertama yang A, dua garis yang berpotongan tidak mempunyai jarak. Yang B, jarak antara dua garis yang sejajar adalah panjang luas garis yang ditarik dari suatu titik pada salah satu garis sejajar dan tegak lurus dengan garis sejajar yang lainnya, seperti contoh garis G dan garis H. Yang C, jarak dua garis yang bersilangan adalah panjang luas garis hubung yang letaknya tegak lurus pada kedua garis bersilangan itu, seperti pada contoh gambar ini. Yang keempat, jarak antara garis dan bidang. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar adalah jarak antara salah satu titik pada garis terhadap bidang, seperti contoh garis G terhadap bidang H, yaitu dia tegak lurus dan tepat di titik B. Yang kelima, jarak antara dua bidang. Jarak antara dua bidang yang sejajar sama dengan jarak antara sebuah titik pada salah satu bidang ke bidang yang lainnya, seperti contoh bidang G dengan bidang H, yaitu titik A kita tarik terhadap titik B. Nah, itu adalah 5 pembahasan kita tentang kubus. Oke, baiklah Nanda, sekarang akan kita bahas contoh soal yang berdasarkan 5 poin yang udah kita bahas sebelumnya. Contoh misalkan diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 10 cm, hitunglah jarak antara. Nah, yang pertama, titik A ke H, B titik A ke P, dengan P itu perpotongan diagonal ruang, C-nya titik A ke garis CE, D-nya titik A ke bidang BCGF, yang E-nya titik A ke bidang BDHF, yang F-nya garis AE ke bidang CG, yang G-nya bidang ABCD ke EFGH. Nah, kalau kita gambarkan seperti ilustrasi seperti di samping. Oke, jadi kalau soalnya tidak digambarkan, berarti harus kita gambarkan terlebih dahulu ya, supaya nampak gambaran mana yang akan kita cari. Oke. Mari kita jawab satu persatu.
Nah, untuk pertanyaan yang A, jarak titik A ke H, yaitu AH, garis AH. Nah, pada gambar perhatikan ada garis biru, itu AH. Nah, perhatikan segitiga ADH, itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari nilai AH, kita dapat menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring. AH sama dengan AD kuadrat, akar dari AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, AD tadi rusuk nilainya 10, berarti 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar dari 100 tambah 100, yaitu akar 200. Akar 200 itu sama dengan 100 kali 2. Akar 100 10, tinggal di dalam akar 2, yaitu 10 akar 2. Untuk pertanyaan yang B, jarak titik A ke P, yaitu AP. P itu titik tengah dari diagonal ruang. Oke, berarti AP itu setengah dari AG. Nah, AG ini adalah diagonal ruang. Ingat, khusus untuk kubus kita punya rumus tambahan, yaitu untuk diagonal bidang S akar 2, untuk diagonal ruang S akar 3. Ini khusus untuk kubus ya. Jadi kalau S-nya 10, diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Jadi karena AG itu adalah diagonal ruang, makanya setengah kali 10 akar 3. Setengah kali 10, 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 3. Nah, untuk soal yang C, jarak titik A ke CE. Jarak titik A ke CE itu sama dengan AK. Nah, kita tarik garis dari C ke E. Untuk menentukan jarak titik A ke CE, tarik garis dari titik A ke garis CE yang tegak lurus di titik K. Jadi kita akan mencari panjang AK. Kita bawa keluar bidang ACGE. Nah, pada gambar yang di samping, perhatikan segitiga CAE. Karena di situ membentuk segitiga, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga CAE yaitu, ingat rumus luas segitiga, alas kali setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali AC kali AE itu sama dengan setengah kali CE kali AK. Di sini kita membandingkan dua buah segitiga yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. Yang pertama, yang sebelah kiri kita memandang segitiga itu alasnya AC, tingginya AE. Nah, yang sebelah kanan kita memandang alasnya itu CE, tingginya AK. Tapi luas yang keduanya ini adalah luas segitiga CAE. Jadi pada segitiga yang sama ya. Sekarang kita substitusikan nilainya. Nilai AC dan AE. Setengah kali AC itu diagonal bidang, yaitu 10 akar 2, kali AE itu rusuk, kali 10, sama dengan setengah kali CE itu diagonal ruang, yaitu 10 akar 3, kali AK. Sekarang kita kalikan, setengah kali 10 itu 5, kali 10 50 akar 2. Sama dengan setengah kali 10 5 akar 3, kali AK. Karena kita akan mencari nilai AK, maka 5 akar 3 pindah ruaskan ke kiri menjadi pembagi. Karena sebelumnya hubungannya dengan AK adalah kali, jadi pindah ruas jadi bagi. Nah, karena kita membagi dengan akar 3, jadi harus kita rasionalkan terlebih dahulu, yaitu kita kali dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawannya adalah akar 3 per akar 3. 50 dibagi 5 itu 10. Nah, 10
akar 2 kali 3 itu 10 akar 6 per akar 3 kali akar 3 itu 3, jadinya 10 akar 6 per 3 sama dengan AK. Itulah nilai AK-nya. Untuk pertanyaan yang D, jarak titik A ke bidang BCGF. Dari titik A ke BCGF itu artinya sama dengan panjang A ke B, yaitu 10 cm, sama dengan rusuk ya. Pertanyaan yang E, jarak titik A ke bidang BDHF. BDHF itu bidang yang di tengah itu ya. Nah, jarak titik A ke BDHF itu sama dengan setengah dari A ke C, yaitu kalau kita namakan titiknya R, berarti yang akan kita cari adalah A ke R atau AR. AR setengah dari AC. AC adalah bidang, diagonal bidang yang nilainya 10 akar 2. Jadi AR itu sama dengan setengah kali 10 akar 2. Setengah kali 10, 5, jadinya 5 akar 2. Itulah jarak dari A ke bidang BDHF, yaitu AR. Nah, pertanyaan yang F, jarak AE ke CG. AE ke CG itu sama dengan panjang AC, karena AE dan CG dihubungkan oleh AC. Panjang AC tadi adalah 10 akar 2. Oke, jadi jawabannya 10 akar 2. Pertanyaan yang G, jarak ABCD ke EFGH. Berarti jarak antara bidang alas dengan bidang tutup itu sama dengan panjang rusuk yang tegak, yaitu AE boleh, BF boleh, CG juga boleh, yang nilainya sama, yaitu 10 cm, karena panjang rusuk 10 cm. Pada kubus panjang rusuknya sama. Oke, udah kita jawab pertanyaan dari A sampai G. Sekarang giliran Anda, silakan cobakan latihan ini. Soalnya tidak jauh berbeda dengan contoh soal tadi. Silakan disketsa dulu gambar kubusnya, sehingga kita bisa memperhatikan jarak titik yang mana yang akan dicari. Oke, silakan dicoba, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatannya selalu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.